Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam. Salam literasi. Ya, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa di channel Pena Mr. Bam, di acara Sobat Mr. Bam, obrolan yang santai aja. Kali ini kita akan ngobrol dengan Pak Iwan, atau saya akan panggil Kang Iwan saja biar Sundanya ada, Kang Iwan. Alhamdulillah. Kang Iwan boleh perkenalkan ke sobat. Kita punya panggilan di channel YouTube ini adalah Sobat Juara. Mangga Kang Iwan. Kang Iwan nih ngajar di mana? Barangkali ada yang ingin disampaikan. Silakan untuk perkenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun, salam literasi. Ayo membaca. Perkenalkan, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Iwan Apriana. Saya mengajar di SMP 1 Nagreg dan juga membantu mengajar di SMP YP 17 Nagreg. Saya kalau lihat usia atau lihat SK ya, sekarang ini udah hampir 30 tahun karena 14 bulan lagi saya mau pensiun jadi guru. Jadi udah hampir lebih 32 tahun mengajar. Ya sudah cukup lama jadi bergelut dalam dunia pendidikan. Dan saya juga di samping mengajar aktif di beberapa organisasi, diantaranya adalah pengurus MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Bandung. Kemudian yang sekarang sedang aktif digeluti adalah komunitas guru belajar Kabupaten dan Kota Bandung, dan juga menjadi salah satu penggerak komunitas guru belajar di kota maupun Kabupaten Bandung. Saya senang dan sangat berbahagia ya Pak Bambang, teman saya, mengajak saya untuk mengisi acara di channelnya. Padahal bagi saya itu sangat menjadi sebuah kebanggaan luar biasa. Sebagai guru yang biasa-biasa saja, saya bisa hadir di tempat ini untuk berbagi pengalaman. Ya mungkin dari segi pengalaman saya udah cukup banyak ya. Jadi mudah-mudahan bisa dibagi dengan teman-teman di sini, bisa dibagi dengan teman-teman YouTube-nya Pak Bambang. Ya kalaupun tidak menginspirasi, paling tidak bisa menarik pelajaran dari pengalaman saya sebagai guru yang hampir pensiun ya Pak Bambang. Hampir pensiun. Udah yang namanya makan garam itu ya udah betul-betul makan garam gitu kan. Ya. Karena sudah begitu lama lah, sejak tahun 87 saya mulai diangkat menjadi guru. 87 di SMP 1 Nagreg, waktu itu namanya SMP Citaman gitu. Sekarang masih jadi guru bahasa Indonesia. Saya 87 kayaknya masih ini Pak, Mas 87 itu saya SMP. Kayaknya murid, cocoknya jadi murid Bapak ini Pak. Aduh, kalau ketemu sentangan ini Bapak, saya mah asli Pak. Kalau lihat ubahnya kok jadi seperti banyakan Pak Bambang ya? Iya, justru kalau dikasih yang putih ini mah kan ini takdir ya Pak ya. Takdir. Saya sejak SMP memang sudah masuk ke dunia putih SMP. Ya Pak Iwan, betul. Pak Iwan ini luar biasa. Jadi terima kasih sudah bergabung di channel ini. Jadi channel ini terinspirasi atau bukan terinspirasi, memang lahir gara-gara COVID sih sebelumnya Pak Iwan. Jadi iya betul. COVID ini membuat kita yang biasa di sekolah banyak kegiatan, terus di rumah ngapain gitu. Termasuk websitenya penamrbam.id. Jadi kita punya website, ada penamrbam.id. Kita juga pernah masukkan tulisan Kang Iwan juga ya tentang kunjung. Yang di channel ini ya memang ada beberapa segmen, ada obrolan santai, ada literasi, kemudian ada taman baca, ada keluarga, hobi, dan tutorial. Dan ini juga kita didukung oleh, saya dibantu guru penggerak Indonesia bareng Pak Wijaya Kusuma, Pak Iwan, Om Jay di PGRI Pusat. Beliau punya kelas menulis di WA sudah 18 gelombang, makanya beliau titip, wah
masukkanlah logo ini Guru Penggerak Indonesia, ada websitenya juga. Ya, jadi semuanya berbagi. Kemudian ke depan komunitas guru belajar juga bisa juga kita ramekan lah backdropnya di sini, boleh juga ada 3 second. Alhamdulillah saya sengaja Pak Iwan pakai masker 3 second, ada 3 second-nya di sini. Dan saya berbagi saja. Nah, tapi sebelum lanjut ke ngobrol-ngobrol santai, saya ingin memperlihatkan tayangan. Ternyata Pak Iwan ini juga sudah berseliweran nih di dunia YouTube gitu kan. Nah, kita simak dulu obrolan Pak Iwan di podcast YouTube sebelum nanti akan disambung dengan YouTube pribadi. Pak Iwan juga punya. Ya, kita simak. Oke, sebentar. Ini Pak Iwannya langsung dimunculkan. Apa kabar Pak Iwan? Alhamdulillah sehat. Pak Asep, gimana sehat. Sebaliknya? Alhamdulillah Pak Iwan. Gimana nih udah tengah semester ya Pak Iwan ya? Kalau ini baru UTS ya kemarin ya? Hampir habis. Ya, udah hampir habis ya. UTS. Jadi anak-anak masih daring Pak? Ada yang sekarang udah mulai ada luring lah, kalau yang sudah ada yang luring. Yang nggak punya HP itu kan, yang nggak punya kuota itu udah sekarang asal tidak banyak boleh bisa. Jadi dibatasi lah begitu ya? Nggak dibatasi. Itu tiap hari Pak Iwan atau ada yang ada tiap hari, ada yang tiap hari di jadwal, maksudnya yang betul-betul sangat minim HP isinya itu ya terpaksa harus ke sekolah. Bagaimana kondisinya saja gitu ya? Baik Pak Iwan. Jadi langsung saja Pak Iwan, ini ada cerita menarik teman-teman, mungkin saya tampilkan sedikit ya. Nah ini saya sih paling seneng kepo dari Facebooknya Pak Iwan gitu ya. Jadi beberapa hari ini Pak. Oke, ini salah satu tayangan Pak Iwan ketika di podcast, dan kita akan coba lihat di channelnya. Justru Pak Iwan juga punya channel sendiri nih. Nah, ini dia channelnya ya. Oke, kita simak berikut ini. Pada kesempatan kali ini, Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Iwan Apriana, si Guru Kuring. Guru Kuring adalah guru kunjung dan berkeliling. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang teks pidato persuasif. Namun, sebelum dilanjutkan, jangan lupa like and subscribe channel ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan banyak menjumpai aktivitas manusia yang sedang berpidato. Misalnya, pidato seorang kepala sekolah di depan siswanya atau di depan kepala gurunya. Demikian juga misalnya seorang kepala desa yang sedang memberikan sambutan kepada masyarakat. Apalagi saat-saat pilkada, banyak para politikus, calon kepala daerah yang sedang berpidato dalam bentuk kampanye. Di antara berbagai jenis macam pidato itu, isinya ada yang disebut dengan pidato persuasif. Seperti apa dan bagaimana pidato persuasif tersebut? Mari kita bersama-sama bahas dalam slide berikut. Oke, ini luar biasa Pak Iwan. Nanti di deskripsi kita akan simpan linknya sehingga para pengunjung sobat juara yang penasaran, yang kepo dengan YouTube-nya Pak Iwan, istilahnya nanti bisa berselancar lah lihat-lihat. Ya, Pak Iwan, saya ingin memulai dari pengalaman Bapak yang luar biasa bagi saya. Pantesan saya suka dengar ada yang manggil Bapak tuh profesor loh Pak. Mungkin saya berpikirnya ini yang 30 tahunnya ini mungkin yang orang akhirnya manggilnya Prof gitu. Prof, wah ini sebagai apa, gelar penghormatan yang luar biasa itu ya, karena masa kerja dan pengalaman yang luar biasa. Pak, selama 30 tahun kalau kita bicara tentang secara umum gitu, Bapak sebagai tenaga pengajar, guru,
apa sih yang ingin disampaikan oleh guru kepada guru-guru yang nanti nonton tayangan ini dengan pengalaman Bapak sepanjang 30 tahun ini, apa sih yang ingin Bapak sampaikan gitu, Pak? Ya. Jadi gini Pak Bambang ya, teman-teman saya di alumni IKIP itu kita punya grup ya. Saya suka berbagi praktek pembelajaran apapun yang saya paling sering kali rajin ya. Pokoknya saya baca apa, saya melakukan apa, sering di-share di grup teman-teman kuliah. Dan karena entah keseringan atau gimana sampai ada yang menjuluki saya sebagai namanya profesor. Saya pernah mau protes ya, tapi nggak apa-apa lah, mereka boleh-boleh aja kan, nggak. Saya bukan hal yang jelek gitu kan. Itu taunya di lingkungan grup itu. Tapi kadang-kadang kalau mereka komen di grup saya di Facebook juga itu ke bawah lagi. Jadi yang banyak yang baca. Iya, termasuk saya. Ya, saya pikir takutnya yang nggak tahu sangkanya profesor beneran padahal profesor gadungan kan gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Saya senang teman-teman itu mungkin punya penghargaan, mereka punya maksud baik, intinya mereka juga saling menikmati atau meniru apa yang saya lakukan. Kayak pedagang ke ini Pak, kayak penjual ke pedagang manggil teh Bu Haji, Pak Haji. Nah gitu. Itu kira-kira ya. Kalau kita ke pasar baru kan ke siapapun yang lewat selalu dipanggil Pak Haji atau Bu Haji. Kadang-kadang ya ada yang Haji bukan, tapi mungkin itu dalam tanda untuk menarik simpati. Nggak apa-apa lah. Bagi saya itu bukan suatu yang toh itu juga bagus ya. Siapa tahu jadi doa gitu kan. Amin Pak, betul Pak. Baik Pak Bapak, selama 30 tahun itu kalau saya melihat ke belakang ya, sepertinya nggak kerasa ya. Tahun 87 saya pernah baru diangkat menjadi guru, mendapat SK oleh dinas waktu itu namanya Kanwil ya, Kanwil Depdikbud itu, tempatkan di Kabupaten Bandung. Dan saya seperti guru-guru yang lain ya, biasa mengajar begitu, biasa seperti biasa. Dan kalau nanti saya ceritakan ada berbagai fase yang mungkin menjadi bagian renungan saya. Fase pertama itu fase saya sebagai namanya guru biasa yang cara berpikirnya waktu itu agak apa ya, anak-anak itu harus dapat nilai yang banyak gitu kan. Guru itu harus kejam atau harus galak gitu kan, harus serius. Kalau nggak begitu anak-anak nanti akan ya dalam bahasa Inggrisnya talutak ya, atau yang melecehkan gitu. Jadi kita harus pasang wajah seperti itu gitu kan. Jadi kemudian metodenya saya tuh paling banyak bicara, anak-anak mendengarkan. Itu sebuah periode yang pernah saya alami ketika dalam fase pertama saya mengajar kan gitu. Jadi masih semangat belajar masih banyak, masih tinggi lah, masih idealisme waktu itu dan belum punya pengalaman apapun. Dan tidak ada yang mengajari bagaimana mengajar. Saya mendapatkan ilmu mengajar kan dari bangku kuliah ya. Betul. Ya masih katakanlah bangku kuliah itu seadanya begitu. Tapi pas di lapangan itu kan prakteknya nggak sama. Nah waktu itu saya masih meniru gaya mengajar ya yang seadanya itu kan, yang lihat teman-teman oh begitu. Atau pengalaman saya menjadi murid juga seperti itu. Anak-anak itu mau mendengar kalau gurunya galak. Kemudian ya gurunya sangat disiplin, jarang tersenyum. Atau ya bila perlu sekali-kali gurunya agak ringan tangan. Itu sebuah periode yang pernah saya alami Pak sebagai guru ya. Dan sampai suatu ketika saya pernah ikut namanya musyawarah guru bidang studi ya, namanya MGBS itu. Karena biasanya di seperti ini orang nggak mau ya. Dulu tuh orang guru-guru lah kalau ada acara begini, acara pelatihan begini biasanya males ya. Harus meluangkan waktu kan, harus belajar lagi. Tapi waktu itu saya bersemangat waktu itu di MGBS. Waktu itu kalau tidak salah tahun 90-an lah. Tempatnya di SMA Negeri Bale Endah, Kabupaten Bandung. Itu saya tahun 90 di sana Pak. Oh gitu ya? Saya tahu. Jadi ini punten dipotong ya. Jadi biar. Iya boleh. Jadi saya itu masuk keluar dari Bale Endah itu 92 Pak. 92. Jadi saya pernah jadi ketua OSIS juga di sana, Pak. Oh gitu ya? Ya, jadi kalau Bapak cerita SMA Balena tuh, aduh itu tuh tempat saya belajar banyak, Pak, di Balena. Oh iya. Jadi waktu itu saya masih ingat kepala sekolahnya Pak Sobir. Pak. Iya. Ada Pak Sobir, Pak Suyono. Guru bahasa Indonesianya nggak tahu siapa ya. Mungkin waktu itu siapa, Bu. Lupa lagi ya. Ya, saya pergi tahun 1993 kalau tidak salah, jauh tahun segitulah.
Balakan ya, kalau tidak salah itu nama pesawat Pak Sobir kalau tidak salah iya, kan Pak waktu Sobir, itu. ya. Itu di sana di Pak Bambang di belakang tuh ada ruangan yang memang sengaja disediakan ya. Waktu itu saya sengaja dari Nagrek, kalau tidak salah seminggu sekali atau sebulan sekali itu. Jadi di sana di ruang SMA belakang, SMA Bayra itu ada ruang belakang, dan kita di sana mengadakan MGBS. Nah, MGBS itu ada dua, namanya guru inti, ada saya sebagai peserta ya. Nah, di situ di MGBS itu saya sangat berkesan. Kenapa? Karena di MGBS, kalau sekarang mungkin namanya MGMP ya Pak Bambang ya. Itu betul-betul saya dididik untuk berbagi, karena waktu itu memang tujuannya di MGBS itu betul sangat bagus. Setiap guru itu dia menunjukkan praktek-praktek pembelajaran nih. Di jadwal nih, siapa yang mengajarkan ini kan, ini jadi setiap minggu kita bertemu itu tidak hanya memang kita juga ya montak-ngatik administrasi, tapi waktu itu diiringi dengan berbagai jenis model pembelajaran. Jadi kita sebagai guru menampilkan pembelajaran, kemudian yang lain melihat, mengamati. Itu begitulah setiap pertemuan. Jadi tidak hanya ngobrol-ngobrol administrasi. Dan saat itu saya banyak mendapat inspirasi dari teman-teman yang lain gitu. Oh begini. Nah itu pengalaman berharga saya yang kemudian mulai membentuk ya. Oh beginilah kalau saya mengajar itu. Jadi kita mengajar itu harus mau dilihat orang lain kan. Kemudian mulai berubah sedikit-sedikit itu ingin mengajar lebih baik karena untuk dipraktekkan kan gitu. Saya mempraktekkan itu ya dipraktekkan di sekolah juga dipraktekkan sana. Saya juga menerapkan apa yang saya temukan di situ. Nah itulah mulai berjalan seperti itu ya, saya menemukan hal-hal baru. Meskipun kebiasaan lamanya belum hilang itu kan, belum hilang seperti itu. Saya masih menggunakan pendekatan yang lama dengan pendekatan yang baru. Tetapi di MGBS itu kita pernah dididik dengan mendapatkan ya saling berbagi ya. Kalau sekarang itu makanya ketika nanti saya maju ke sini, ketika saya bertemu dengan KGB ya, Komunitas Guru Belajar itu hampir sama ketika saya bertemu dengan MGBS itu. Oh, jadi kayak apa ya disebutnya kayak flashback gitu. Gitu, hampir sama lah dengan cara waktu itu karena kalau MGBS kan seolah-olah disponsori oleh pemerintah kan, kita dikasih biaya, dikasih ongkos dan sebagainya. Waktu itu kita dari dikasih fasilitas dan tidak semua orang bisa ke sana. Hanya saya kebetulan bisa ikut. Itu karena kebetulan beberapa guru intinya kenal karena sebagai kakak kelas di UPI-nya gitu, saya dibawa. Nah, jadi kalau ke belakang sana, saya punya pengalaman bahwa saya pernah mendapatkan pelatihan seperti itu. Itu pelatihan yang sangat efektif. Kenapa? Karena pelatihan yang betul-betul bisa kita gunakan di sekolah gitu kan. Jadi kita jangan sampai banyak pelatihan yang sebenarnya kita nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena ketika dipraktekkan ya nggak cocok kan gitu. Nah di MGBS itu praktekan itu berlangsung. Itu periode yang cukup lama ya, sampai suatu ketika ada periode terakhir nih. Periode terakhir itu saya pernah diajak oleh salah seorang, sebenarnya ini sederhana ya, saya pernah diajak diskusi di sebuah tempat waktu itu di Jalan Kotel Salah di Kliningan Bandung lah, ada nama tempat namanya Kotel Salah Perpustakaan Sunda lah gitu. Saya diskusi dan saya berkenalan dengan seorang teman namanya Pak Asep. Dan setelah perkenalan itu saya sering bertemu karena dia seorang psikolog dan motivator. Nah itu banyak bertemu, saya banyak ngobrol gitu. Banyak pelatihan, mulai agak berpikirnya agak beda ya. Berpikir melihat ya, oh ternyata banyak hal-hal yang keliru ya. Saya pikir banyak hal yang keliru. Kemudian saya ingin belajar banyak. Saat itu saya banyak baca buku pengembangan diri, buku berbagai macam. Nah, mulai sedikit terbuka gitu kan. Akhirnya sedikit terbuka, saya merasakan bahwa oh saya itu sekarang mengajar itu tahap ini ternyata kalau saya lihat ke belakang sepertinya banyak dosa ya Pak Bambang. Itu disebut sebagai zaman jahiliyahnya lah gitu. Saya itu sekarang mulai terbuka menghadapi anak-anak bagaimana, termasuk juga menghadapi ini kerjaan itu sebagai apa? Apakah kita hanya mengajarkan materi saja atau punya nilai yang lain gitu? Atau tadi yang namanya pembentukan karakter kan gitu kan? Nah, jadi kita mulai berpikir ternyata saya tidak hanya mengajarkan materi tapi pembentukan karakter. Mulai perubahan sedikit-sedikit dalam tubuh saya ada perubahan. Perubahan itu yang saya pikir terasa gitu kan, berimbas gitu. Itu 10 tahun terakhir lah, sebagai periode terakhir saya yang saya rasakan mulai berubah. Kemudian ketika saya bergabung dengan komunitas guru belajar atau juga yang lain itu kan makin menambah
menambah semangat sebenarnya. Gitu, kira-kira itu. Kalau yang fase terakhir itu tadi kan Bapak bilang yang pertama tuh kita di fase guru biasa. Iya, jahiliyah. Jahiliyah ya. Aduh, tobat gitu ya. Nah, kalau sekarang kalau Bapak Kang Iwan istilahkan itu guru apa Pak yang cocok dengan sekarang yang bisa menggambarkan bahwa kalau awalnya guru biasa, sekarang jadi guru apa nih Pak? Ya sebenarnya bisa disebut guru pembelajar ya. Atau ya guru insaf lah. Oh ini jangan nanti kita trending nih guru insaf nih. Ya jadi insaf kembali ke jalan yang benar. Iya. Gitu. Memang itu bukan main-main ya, memang guru insaf kenapa banyak mungkin teman-teman yang belum insaf, artinya gini masih. Makanya saya pernah bikin gini ya. Kamu ya hormati gurumu, tapi jangan tiru cara mengajarnya gitu kan. Nah ini maksudnya gini. Artinya apa? Bagi teman-teman guru yang masih sekarang ini masih baru pertama mengajar itu kan, jangan sampai melihat guru-guru yang seniornya ya, yang seperti saya gitu kan, jangan ditiru lagi gayanya itu udah nggak cocok itu, udah harus ditinggalkan. Jangan guru-guru yang jangan saya insafnya belakangan gitu. Teman-teman itu yang guru itu sejak awal tuh harusnya sudah tahu bahwa apa yang pernah mereka peroleh di sekolah dulu dengan gurunya itu kan harus sesuatu yang udah mulai dirubah kan, ini udah mulai diperbaiki. Kenapa? Karena memang sudah berbeda ya, masanya berbeda, anak-anaknya juga berbeda. Zamannya gitu ya. Oh, zamannya udah beda modelnya. Dan kalau guru-guru yang muda itu masih memakai cara saya yang masih 87 itu masih jahiliyah. 87 era 87 pasti digunakan. Ya, jangan-jangan itu jadi jadi bahaya. Mereka akan tidak ada perkembangan. Saya pikir mereka harus, tadi saya katakan tuh guru insaf, guru pembelajar. Kenapa? Ternyata memang bagi guru tuh belajar itu tidak berhenti ya. Jadi ini yang harus saya tekankan. Jangan sampai betul. ngeri banget kalau gurunya merasa bahwa udah nggak berbelajar itu. Tamat gitu ya. Tamat itu saya pikir itu sebuah. Makanya saya pernah nulis itu namanya malapetaka pendidikan ya. Sebagai malapetaka pendidikan itu ketika gurunya udah nggak mau belajar lagi. Dan terakhir saya kemarin tadi baca di tulisan di Facebook saya namanya dari Pak sama saya, Pak Rahmat Hidayat, itu betul-betul makin menyadarkan kan. Kenapa? Karena sekarang itu anak-anak kita tuh ternyata anak-anak yang hidupnya itu nggak sama lagi dengan apa yang dia pelajari sekarang ini. Iya, betul. Ya kan? Betul, Kang Iwan. Banyak pekerjaan yang udah hilang, yang sekarang anak-anak nggak siap. Banyak pekerjaan nanti seperti banyak programmer web segala macam itu pekerjaan yang sekarang ada tapi nggak dipelajari di sekolah kan. Betul. Bagaimana mereka nanti terjun ketika hidup di dunia kerja, mereka nggak punya pengetahuan apa-apa karena gurunya kita juga nggak belajar. Karena anak-anak kan jadi pengangguran seperti itu karena itu kan. Karena pekerjaan itu kan hilang ya. Makin hilang pekerjaan kita yang sekarang yang udah tersatu udah banyak yang hilang, diganti pekerjaan yang lain diantaranya dengan robot-robot itu kan. Betul. Nah, kita sebagai guru mulai sekarang menyiapkan anak bahwa mereka akan hidup di zaman seperti itu. Pekerjaan mereka yang sekarang ada itu nanti bakal hilang diganti pekerjaan yang lain. Makanya saya bilang gurunya sangat dituntut untuk mengupgrade pengetahuannya, sangat diupgrade. Jangan sampai saya udah merasa terlalu tua untuk belajar. Itu kalau udah merasa saya udah terlalu tua untuk belajar, kayaknya saya bentar lagi pensiun gitu Pak. Apalagi saya mau pensiun ngapain? Kenapa sih kalau saya kan ingat nggak Pak Bambang ada sebuah hadis yang mengatakan kalau kamu punya segenggam bibit ya, yang mau tumbuh kalaupun mau kiamat gitu kan, tanamkan dulu tuh bibit gitu kan. Saya betul terinspirasi oleh hadis ini. Jadi kalau kamu punya bibit ya dan besok mau kiamat, kalau memang bisa tanamkan dulu saja, gitu kan. Seperti saya juga sama. Saya mau pensiun, kalau saya bisa berbuat sesuatu. Kenapa enggak kan gitu kan? Kesan layak memang diberi profesor tuh Pak. Jadi saya pas ini benar Pak, saya ngerasa bersyukur dengan jadi ini sedikit ini aja ya. Jadi bukan curhat ya. Jadi ternyata saya bikin channel ini tuh Pak untuk bikin janjian aja ya. Itu tuh seninya tuh luar biasa. Udah di schedule gini, misal gini. Tapi saya nikmati Pak karena kalau apalagi punten saya dapat alhamdulillah narasumber, maaf ya gratisan dan sebagainya. Buat saya tuh saya bilang ini harus kita kembangkan, saling dukung untuk
melakukan kebaikan. Salah satu yang kalau buat saya, karena saya senang saya berkecimpung di literasi, bikin taman bacaan dari 2011, di sekolah juga diamanahi tentang literasi, sehingga kalau ada teman yang kita kenal kemudian mengeluarkan buku, paksakan beli. Seperti buku ini, Pak. Saya udah beli. Terima kasih. Iklan gratis ya. Iklan gratis. Jadi saya sudah beli bukunya Kang Iwan. Jadi nanti juga di deskripsi adalah kalau mau pesan ada nomor yang nanti bisa dihubungi. Dan ini kalau bicara tentang tadi kan kalau saya runut gitu dari apa yang disampaikan oleh Kang Iwan tuh ngajar 30 tahun, kemudian ada semangat. Saya sepakat sih dengan guru pembelajar itu, artinya belajar tiada henti ya Kang Iwan ya. Iya, sepanjang hayat gitu kan. Kemudian dituangkan dalam bentuk-bentuk yang sifatnya bisa punya waktu yang panjang gitu. Kita nggak ada tapi bukunya ada gitu kan. Nah, ini kan juga salah satu cara. Kalau buku ini buku yang keberapa Kang Iwan? Itu buku pertama sebenarnya. Kalau buku pertama dalam hati solo ya. Sebelumnya juga saya sering pernah nulis tapi bukan buku-buku begitu. Mungkin di majalah, di koran ya Pak ya. Nah, kalau di sana sering itu buku saya pernah menerbitkan antologi puisi, kemudian pernah jadi editor untuk penerbitan antologi. Jadi itu buku ketiga saya sebenarnya. Cuma yang saya ekspos keluar itu buku yang itu karena buku yang itu saya pikir mungkin banyak diperlukan. Dan Pak Bambang gini ya, buku itu punya sejarahnya begini. Saya pernah ngobrol dengan teman nih, mungkin juga Pak Bambang tahu, artinya bisa memahami. Saya pernah cerita bahwa seorang pilot itu kan kalau dia bangga ya, kalau dia pernah lama menerbang ya, makin lama jam terbangnya kan, itu makin dianggap senior kan, makin dianggap pengalaman. Tahu nggak apa ciri dia bahwa dia pernah punya pengalaman? Ada namanya di catatan jam terbang kan, kemana dia jamnya sampai jam detiknya dihitung kan, tiap perjalanan itu, gitu kan, sampai makin lama makin banyak ada catatan dokumennya gitu. Nah, sekarang saya tanya nih Pak Bambang, kalau tanya Pak Bambang aja berapa tahun, apa buktinya kira-kira? Apakah ada nilai mau dibuktikan? Gitu kan? Legal seperti itu orang nggak merasa atau nunjuk nih teman murid saya udah jadi profesor enggak itu, gitu kan? Saya ingin menunjukkan kepada siapapun saya pernah mengajar. Apa buktinya? Saya tunjukkan Anda melihat saya mengajar di sini. Karena semua yang saya tatap di sini kan semua kan sebagian di antaranya ada hasil mengajar. Jadi kalau Anda lihat ini bukan cerita fiktif ya. Fiktif. Ini pengalaman saya mengajar semuanya, sebagian pemikiran. Nah, saya ingin setiap guru itu sebenarnya menjadi penulis untuk bukunya sendiri. Ya. Kalau jadilah penulis sendiri ya. Jadi minimal buat diri sendiri dulu ya. Iya. Gini Pak Bambang, kalau sehari itu pasti ada sebuah pengalaman ya. Bayangkan guru tuh ngajarnya Pak Bambang katakan 10 tahun. Kalau satu hari satu halaman tuh entah berapa buku ya yang bisa diterbitkan. Iya kan? Coba kita nggak berpikir ngapain sih, nggak ada yang apa-apa, nggak ada apa. Kalau Anda tuliskan aja apa yang Anda rasa alami, meskipun kata Anda bisa-bisa saja kan, tapi siapa tahu nanti 5 tahun ke depan dibaca lagi, ini ternyata bermakna kan gitu. Semacam buku harian lah yang disebut. Kan guru juga diminta untuk agenda harian kan, nulis itu sederhana. Nah sekali-kali lah guru belajar menuliskan, mendeskripsikan bagaimana dia mengerti anak-anak, apa yang dia lakukan, nggak masalah kan dia ditulis, gitu kan. Nah itu akan sebuah pengalaman ya kalau dikumpulkan tuh, kalau sehari satu halaman itu cuma berapa kan? Mungkin udah ada 360 halaman kira-kira ya yang dia buat. Mungkin udah jadi berapa buku gitu kan, minimal untuk dia sendiri gitu kan. Atau minimal untuk buku tadi, apa sih ciri kamu mengajar? Ini buku saya kan gitu. Apalagi sekarang kalau mengajarkan buku kan mudah ya. Kita tidak perlu ribet lagi karena sekarang yang menerbitkan buku sangat mudah jauh dengan yang dulu. Berbeda dengan sekarang, yang sekarang banyak penerbit yang bantu gitu kan. Kadang-kadang jangankan gini ya Pak Iwan, pasti ini bahagianya luar biasa ketika ini bisa diterbitkan. Dan makanya ketika Pak Iwan ini saya langsung kontak Kang Iwan, kemudian pesan, alhamdulillah dikirim. Dan ini meskipun memang terus terang belum sempat semuanya kebaca, tapi minimal apa yang dihasilkan oleh karya-karya seprofesi itu harus gitu. Kebayang ya Kang Iwan ya, kalau misalnya jumlah guru kita di sini kemudian
menganggarkan dari dana pribadi, apalagi yang sudah sertifikasi gitu ya, disisihkan untuk apa? Untuk beli buku dan sebagainya. Termasuk saya ngerasain gini, Kang Iwan, ketika jadi guru itu perjuangannya memang luar biasa ya. Untuk jadi, saya di Taruna Bakti untuk jadi guru tetap harus menunggu sampai 8 tahun karena proses dan sebagainya. Kemudian untuk dapat sertifikasi harus dapat UNPTK. Kita nggak bisa dapat SK-an gitu ya untuk jadi guru tetap. Kita nggak bisa, harus real gitu kan, karena ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak gitu kan. Ketika saya diangkat jadi guru tetap, ya saya pasti akan dapat hak, tapi juga kewajibannya juga sama harus dijalankan. Jadi perjuangannya luar biasa. Bahkan saya ini kan kalau udah dapat sertifikasi, saya share sebagian untuk di rumah. Di TBM saya kelangganan koran, Kang Iwan, PR sama Tribun. Bagus. Nah, jadi termasuk yang channel termasuk yang website Penamis Terbang, karena itu sudah website, jadi ada iuran tahunan. Alhamdulillah untuk tahun kedua sudah dari sertifikasi itu saya sisihkan. Nah, Kang Iwan, dari tadi ya, ketika betul ya kata Kang Iwan, ketika ngajar panjang lama gitu, kemudian menuliskan, ada nggak yang gini, pantas aja ada Kang Iwan ngajarnya bahasa Indonesia gitu kan, pantas bikin buku gitu kan. Ada nggak yang ngerasa bahwa beban gitu, Kang Iwan, beban yang ngerasa, apalagi saya guru bahasa Indonesia nih, masa nggak juga nulis buku? Ada nggak perasaan seperti itu? Justru terbalik ya. Justru karena saya guru bahasa Indonesia, menunjukkan saya bisa nulis kan gitu. Jadi justru karena bukan beban, itu malah tantangan ya. Saya harus jadi bisa nulis. Bahkan sekarang saya lagi, tadi kan sambil menunggu Pak Bambang, saya kan lagi menyusun kan, karena buku yang keduanya mudah-mudahan bulan. Yang covernya hijau itu kan ya? Itu ya, yang itu sementara. Kemarin hanya saya tuh paling, kalau nulis itu membuat cover dulu ya. Nanti mungkin covernya beda, tapi insya Allah dalam beberapa bulan ini saya udah menuliskannya baru sekitar 70% ya. Saya langsung pesan satu, Pak. Ya, kalau buku yang ini itu betul-betul murni adalah praktek pembelajaran. Kalau yang ini masih ada berupa ide gagasan ya. Kalau yang saya nanti itu merupakan murni praktek-praktek di pembelajaran di kelas. Saya tuliskan, saya ini bocorannya ya Pak Bambang, bocorannya nih. Jadi sebagai bukti, bukan hanya sebagai ngomong saja, saya buktikan sertakan foto-foto kegiatan itu. Jadi betul bahwa itu real. Nah, maksudnya apa? Maksudnya inilah loh, saya tuh mengajar, ini buktinya, dan jadi buku kan gitu. Nggak lihat buku kamu nggak berkualitas atau dan sebagainya. Jangan lihat dulu. Kenapa? Karena kalau kita mau ada gitu, Kang Iwan, perasaan gitu, saya nulis buku ini nanti ada yang baca nggak, atau ada itu. Jangan ya hal kayak gitu ya. Iya, saya pernah berpikir seperti itu ya sih, tapi kan kalau kita nggak berpikir mau sempurna, teman saya mengatakan buku yang bagus itu buku yang terbit sebenarnya kan, nggak lihat. Nanti kalau kita mau merevisi terus menerus, merasa nggak siap dan sebagainya, ya kita nggak pernah bisa membuat buku sebenarnya. Iya, karena selalu merasa bahwa itu sangat kurang. Saya pikir nanti kalau orang kurang itu akan menunjukkan ke kita apa kekurangan, kita perbaiki. Orang kalau merespon kekurangan itu tuh bersyukurlah, mereka baca kan gitu. Nah, itu menjadi semangat bagi kita. Dan kenapa begitu penting bagi saya sebagai nantilah pengalaman kita itu kan sebagai, kalau kita udah pensiun, apa sih tanda bukti Anda mengajar nih, saya punya pengalaman begini. Yang siapa tahu kan pengalaman itu, saya juga tiba-tiba ingin ikut ya, jadi menginspirasi orang lain seperti itu. Katakanlah Pak Bambang banyak mengajar, banyak hal baru yang mungkin kata Pak Bambang, ini biasa-biasa saja ya. Siapa tahu kalau saya baca, ini menarik ya, bagi saya sebuah pengalaman baru yang harus saya praktekkan dari pengalaman orang lain. Kira-kira kan seperti itu. Jadi banyak sekali manfaatnya. Dan saya selalu mendorong Bapak Ibu guru itu untuk ya apa yang dia asalkan kan ditulis saja, nggak ribet kan di HP, bisa beberapa puluh kalimat belajar seperti itu kan sebenarnya nggak susah-susah amat sebenarnya kan. Di suatu ketika nanti dia diminta mengumpulkan itu kan buku saya seperti itu kan, tiap hari saya tulis nanti dikumpulkan jadi sebuah buku. Betul. Ya, ini dari buku, kemudian kan Kang Iwan ini tren juga di apa ya? Yang tadi di web itu ada guru kuring. Ini kan sempat juga kalau nggak salah di narasinya Mata Najwa ya.
di narasi. Kalau nggak salah itu juga kan sempat juga viral gitu. Saya mengikuti perkembangan meskipun tidak full, tapi saya tahu gitu bahwa sebetulnya Kang Iwan, makanya waktu ada yang Kemendikbud itu, saya justru ngedorong Kang Iwan ikut gitu. Jadi saya berharap, ini Kang Iwan udah banyak berkarya dan banyak ini gitu kan. Nah itu gimana ceritanya tentang guru kuring itu? Ya, baik, saya ingin sedikit dulu Pak Bambang ya bicara soal penghargaan, soal berprestasi. Sudah lama saya udah enggak lagi kalau saya berbuat sesuatu bukan karena ingin penghargaan atau guru berprestasi. Saya udah pernah pengalaman dulu zaman jahiliyah itu pernah ikut testing ya guru berprestasi. Kita tuh berlomba Pak halus ngajar, halus prestasi. Lama-lama saya berpikir kok kita bersaing ya dengan teman yang lain. Padahal kalau teman kamu tuh bagus pengajarnya, bukalah, bagikan ke saya. Kenapa harus simpan-simpan kan? Karena dia takut disaingi oleh teman yang lain kan. Jadi apa yang dia bagus tuh simpan kan? Karena untuk ditampilkan di juri kan gitu. Saya mulai kenapa ditampilkan juri? Kenapa nggak dibagikan ke teman-teman yang lain? Biar teman-teman lain berprestasi. Tapi udah lama saya udah meninggalkan yang namanya bentuk apapun yang sebutnya prestasi-prestasi udah saya tinggalkan. Itu sudah bukan, saya tuh kalau mau sesuatu nggak boleh berharap sesuatu, pokoknya saya berbagi selesai aja lah. Bukan karena saya ingin penghargaan, termasuk terakhir penghargaan. Saya pikir memang saya nggak dapat penghargaan. Terus kalau saya pikir kenapa saya ingin dihargai, itu juga saya mulai berpikir kenapa saya ingin dihargai, berarti saya nggak tulus. Ini udah masuk ke level supi kayaknya. Iya, bukan itu. Saya pikir saya ini kalau punya penghargaan untuk apa gitu kan. Jadi selama ini jangan-jangan saya nggak ikhlas kan. Kenapa? Karena memang saya punya penghargaan. Saya nggak perlu penghargaan, yang nggak penting. Terserah orang lain. Saya ingin bekerja, berbuat sesuatu. Orang lain menghargai, silakan. Tapi kalau saya minta nggak mau gitu. Dan saya lihat memang saya nggak punya karena memang selama ini saya nggak pernah ikut apa-apa kan. Kalau yang namanya sertifikat banyak karena saya ikut berbagai program. Tapi kalau penghargaan itu nggak pernah ada karena saya pikir saya nggak perlu dihargai dalam bentuk apapun ya. Orang lain bisa melihat saya dan misalnya ikut itu pun ingin, saya nggak mau maksudnya ingin lihat orang lain, tapi karena saya pikir inilah loh teman-teman saya ada murid seperti itu kan, ada seperti itu. Nah ini kembali ke guru kuring kan, masih kaitan dengan guru kuring karena saya sering memperlihatkan anak-anak itu bukan karena ingin penghargaan, enggak sebenarnya. Memang itulah kondisi dia anak-anak saya ya. Saya berkeliling waktu sebelum PJJ itu kan kita nggak ada masalah ya. Kita juga berkunjung ke siswa tapi dalam kondisi yang lain. Betul. Nah sekarang kita punya melihat bahwa ketika adanya pandemik ini kan kita dipisahkan oleh keadaannya dengan anak. Dan saya mulai terpikir ada anak-anak yang terlupakan kan, lost kontak atau lost lesson apa namanya lah. Jadi kehilangan kontak dengan guru. Dan ternyata memang karena nggak siap, ada banyak anak yang nggak punya gadget ya, nggak punya HP. Apalagi kalau Pak Babang kan jangan membandingkan dengan saya di kota, pun Babang nggak masalah, nggak pernah punya masalah dengan masalah gadget dengan kota, nggak masalah. Pikir nggak, Bu Pak Babang dia terlalu bakti bisa mengajar dengan cara apapun silakan, dengan berbagai silakan. Tapi di saya nggak begitu Pak Bambang ya. Saya melihat anak-anak ternyata saya lihat ada yang kehilangan kontak ya, dan mereka memang tidak bisa berbuat apa-apa dengan ini, nggak punya HP, nggak punya gadget. Saya dekati mereka, oh betul, ada yang mau ketahuan itu, rumahnya menyedihkan, jadi mereka nggak pikir lagi belajar kan, tapi ada yang kemudian bantu orang tuanya, ada yang membantu keluarganya, ada yang ya udah mulai ngapain sekolah pakai cara begini kan, dia juga punya keperluan yang lain. Nah, di situ saya sering melihat ternyata sebagian yang saya kunjungi itu anak-anak yang membutuhkan pertolongan, tidak hanya membutuhkan materi pelajaran ya, butuhkan sembako, butuhkan itu sebagainya. Maka ada anak-anak yang rumahnya dalam tanda petik hampir roboh ya. Iya betul. Saya pernah lihat nih berkunjung ke seorang anak, kamu ini kenapa sih temboknya itu kan ditampal sama nggak pakai nggak di plester ya, cuma ditumpuk sama tanah. Ini kenapa sih? Kok pakai ganjal tanah? Ini kenapa kalau nggak pakai tanah ini takut rubuh? Waduh, betul ya. Itu saya betul sedih ya. Saya lihat ke dalamnya tuh betul-betul nggak ada listrik dan sebagainya. Nah jadi yang tadinya saya mau ngajar tuh, berhenti dulu lah mengajarnya gitu kan. Cari dulu sembako gitu kan. Ya kan cari sembako dulu, cari bantuan dulu. Jadi akhirnya mengajarnya saya tinggalkan dulu Pak. Kenapa? Ini dulu perbaiki lah. Ya mungkin perlu tempat tinggal yang cukup layak. Tapi alhamdulillah lah.
waktu saya tunjukkan di Facebook bukan karena saya ingin minta bantuan, sebenarnya enggak ada. Tapi saya tunjukkan ini anak-anak. Ya. Banyak yang memberikan bantuan ya, alhamdulillah sampai akhirnya saya bisa merehab rumahnya sekarang udah layak lah. Sudah layak huni lah ya, lebih ya, baik dibanding sebelumnya. Betul. Sebelumnya. Terus yang lain juga ada saya carikan sumbangannya untuk sekolahnya. Ada yang, nah itu kan ada yang ngasih HP juga ada kan. Betul. Itu ada beberapa. Ada dari komunitas guru belajar Bandung, ada yang tanya ke saya, Pak, ada yang bisa bantu nggak? Nih ada yang ngasih HP. Oh, saya perlu berapa? Segini ya. Saya punya yang gini. Itu ngasih HP yang betul-betul masih baru, saya nggak kaget. Saya minta bukan yang baru. Betul. Itu yang second aja, yang penting bisa digunakan aja ya. Ada WA-nya gitu lah. Silakan nggak lihat apa-apa speknya. Ada yang ngasih yang masih baru ya. Alhamdulillah saya bersyukur sebenarnya. Ada ya itu yang namanya di KGB ya, KBB Bandung itu saya banyak mendapat secara bukan keuntungan ya, mendapat begitu banyak teman yang ya berkah itu Pak. Jadi bisa berjejaring. Minta langsung dihubungkan dengan saya ulang Bandung, Pak, saya mau mengantarkan HP, udah titip saya aja lah, nanti saya serahkan. Enggak, saya mau langsung silakan aja, saya bawa ke rumahnya dan betul dia melihat ya kondisi seperti itu di kira-kira begitu saya lihat nih ini teman yang betul kan dia perlu HP. Itu juga dia punya HP tapi HP-nya itu bertiga kan. Pakai kakak, semua sekolah kan, kakaknya dipakai, ibunya dipakai. Jadi bagaimana dia mau belajar? Nah minimal anak-anak yang nggak punya HP bisa tidak berebut lah. Dan alhamdulillah makin kesini ada beberapa yang masalah HP sebenarnya udah sedikit tertanggulangi. Meskipun masih ada yang nggak punya HP juga ya. Sama yang terakhir saya pernah cerita tuh ada anak yang dia nggak ikut, ya dapat HP dari mana? Katanya dia ikut kuli ngaduk dulu, sedih ya. Dia katanya ke Lampung, kenapa Bu? Oleh kakeknya disuruh ya bantu-bantu. Kemudian kerja di proyek dan ikut jadi kuli bangunan, sampai dapat beli HP. Saya sedih ya, kenapa kamu nggak bilang dari dulu ke Bapak gitu ya, Bapak carikan. Ya nggak apa-apa lah, udah dikasih HP-nya, udah kemarin. Kata neneknya nih Pak, ini juga kesini ke sekolah, katanya tuh pakai sepatu kakeknya, karena dia nggak punya sepatu. Wah, betul-betul ya menjadikan oke lah nanti Bapak carikan sepatunya yang ya mungkin ada donasi. Layak ya. Kemudian nanti saya juga sering ngecek anak-anak yang kamu siapa yang nggak punya pulsa gitu kan. Saya bantu juga. Kebetulan saya mendapat amanat titipan dari teman-teman berbagi rezeki ya. Amin. Yang saya titipkan, mungkin Pak Bambang juga pernah gitu kan. Sedikitnya pernah ada beberapa teman yang masih, dan semua teman-teman di Facebook saya alhamdulillah udah banyak yang mensupport ya, yang tidak saya ekspor tapi ada yang langsung memberikan dana per bulan. Alhamdulillah sudah saya salurkan ke anak-anak yang memang membutuhkan. Jadi dari guru kunjung itu sekarang kita tidak hanya menyampaikan materi pelajaran ya, tapi menyelamatkan hidup mereka supaya mereka bisa makan di masa pandemi. Kenapa? Banyak orang tuanya yang kehilangan pekerjaan ya. Iya kan? Betul. Ada yang kehilangan pekerjaan. Saya pernah 1-2 keluarga itu karena dia bekerja di sekolah, bukan dagangnya di sekolah kan? Oh, ya betul. Pedagang-pedagang di sekolah itu memang udah nggak bisa jualan lagi. Mereka kehilangan konsumen ya. Betul. Aduh, saya bilang gimana Bu? Gimana nih sampai ya? Terus ibu gimana bisa makan? Ya nggak tahu juga. Dia bingung ya. Tapi betul, bisa betul, gitu. Betul. Yang penting udah ada nasi. Mungkin itu sebagai anugerah ya. Dia bilang mengatakan ayahnya nggak kerja tapi bisa dapat makan minimal kalau udah ada nasi selesai urusan kan gitu kan. Jadi mereka tuh nggak muluk-muluk ya udah ada. Saya pernah nanya nih, ibu punya pekerjaan apa sehari-harinya? Bapak saya tuh punya pekerjaan ini. Nanti saya carikan modalnya lah untuk misalnya cari pekerjaan lain, jangan di sekolah kan, dagang keliling sebagainya. Oke, nanti saya carikan modalnya. Jadi saya banyak yang itu kira-kira yang sebagai guru, jadi hampir semuanya saya menangani ya. Saya tidak hanya menyampaikan itu kan, membantu orang tua kira-kira. Ya. Jadi saya kalau dengar kisahnya Kang Iwan ini tidak hanya sebatas menjalankan fungsi guru di dalam kelas gitu, tapi Kang Iwan sudah betul-betul masuk ke segala aspek, justru bagaimana memikirkan siswa itu mau belajar dengan kondisi real sekarang ya, yang dimana COVID dan sampai detik ini, sampai hari ini masih terus aja gitu kan, belum terlihat kapan beresnya gitu kan. Berarti ya betul. Sehingga pasti ini akan masih terus berlanjut nih Kang Iwan dengan program-program yang
Kang Iwan lakukan, keliling ke anak-anak, tidak hanya sebatas nih Bapak ngasih materi, nih PR, nih tugas, enggak ya, tapi ada hal-hal yang lain yang di situ muncul sosok guru yang memperhatikan aspek sosialnya anak-anak gitu ya, sehingga anak-anak mampu untuk belajar, gimana mau belajar gitu ya, kalau kondisi di rumah seperti. Dan ini kalau dilihat dari lokasi kan nggak jauh ya Kang Iwan, dari pusat ibu kota provinsi, dari pusat ibu kota kabupaten gitu. Tapi ya kenyataannya ya seperti itu. Artinya betul-betul dalam kondisi seperti ini banyak juga yang terpuruk ya, terpuruk di faktor ekonomi, dan mudah-mudahan guru bisa lahir tidak hanya sebatas dia nanti di era seperti sekarang ini hanya berpikir yang penting saya ngajar lah, ngajarnya mau PJJ atau apa, tapi nggak berpikir lebih gimana ini anak-anak bisa. Betul kata Kang Iwan, kalau saya pribadi di sekolah di Taruna Bakti, karena levelnya menengah ke atas, hal-hal yang gitu memang nyaris tidak ada Kang Iwan. Tidak ada. Jadi tantangannya, jadi saya benar-benar dalam kondisi zona nyaman gitu Kang Iwan. Ya, zona nyaman, tapi dari sisi itu saya ingin berpikir apa nih yang bisa dilakukan, apa nih yang bisa di create gitu, termasuk acara-acara seperti ini, nanaonan lah kayak gini ngobrol, tapi bukan nanaonan, tapi saya teringat Kang Iwan apa yang sudah pernah kita lakukan sebagai guru. Minimal kan Kang Iwan sudah menyebutkan 30 tahun di channel ini gitu ya. Saya baru ngajar di Taruna Bakti 2008. Jadi karir saya ngajar itu sebenarnya dari 2004, Pak. Cuman saya sebagai pendongeng keliling. Jadi saya itu punya nama Ayah Salwa, itu nama pendongeng, itu 2004 itu. Keliling ke TK-TK di Bandung, sampai waktu melamar ke Taruna Bakti itu saya gunakan pengalaman ngajarnya itu. Sebagai pendongeng di TK Salman Al-Fisi, Darul Hikam misalnya, Istiqomah itu jadi memasukkan gitu. Saya senang ya orang-orang seperti Pak Bambang yang dia punya keterampilan, punya skill lain sampai sing ngajar. Dan sebenarnya guru juga memang punya skill lain ya, jangan nggak hanya sampai kemampuannya hanya mengajar tok ya, mengajar yang begitu-begitu aja kan, tapi harus dia punya keahlian lain karena itu memang sangat diperlukan. Sekarang ini nggak musim lagi guru hanya fokus dengan cara seperti itu tuh udah nggak musim. Tuntutannya udah lain lah. Kita akan merasa bahwa nanti kita akan dituntut lagi untuk punya banyak pengetahuan. Jadi guru tuh, saya punya prinsip kalau guru itu kudu serba bisa, serba nyaho, jangan serba bisa. Guru tuh kudu segala bisa sebenarnya ya. Itu penting tuh, jangan sampai gurunya dalam tanda petik kehabisan dengan sakit-gitu unggul. Iya kan? Berarti kalau saya pajang di website saya kan saya nulisnya guru serba mau, Pak. Iya, betul. Jadi guru bakal bisa itu betul. Saya mau sadar sekali ya. Kalau guru punya harus juga segala bisa, guru bakal bisa, termasuk loba ilmu karena saya pernah diajari oleh murid saya, Pak, Ari ilmu mah mau berat pemawa, betul kan? Anak saya memberikan saya inspirasi, Pak Ari ilmu mah betul. Ilmu itu kalau kita pelajari nggak karena berat pembawanya ya. Betul. Anak-anak saya mengajarkan seperti itu, makanya kalau kita belajar untuk cari ilmu tidak berat bawanya nanti, malah kita bisa membagikan ilmu itu pada teman-teman yang lain. Dan ilmu yang saya bagikan kan bukan ilmu yang luar biasa. Sebenarnya hal yang biasa yang saya alami di dalam kelas. Apa-apa yang saya lakukan itu yang saya bagikan. Nggak ada hal yang nggak ada yang luar biasa. Nggak ada yang gimana ya. Kalau Pak Bang lihat kan juga sebenarnya baru kepikir, oh bisa kira gini padahal saya juga mungkin kan gitu ya. Jadi saya mendorong teman-teman guru dimanapun berada ya, zamannya sekarang udah berubah. Saya sekarang ini guru-guru kita yang udah hampir di usia itu udah mulai habis ya karena pensiun kan, karena berbagai sekarang kan yang muncul guru muda ya. Gitu. Nah kalau guru-guru muda itu semangatnya dalam istilah namanya memble ya, kurang semangat itu saya agak sedikit prihatin ya. Kenapa? Karena memang tantangan mereka itu berat di depan. Betul. Makanya saya kalau di komunitas guru belajar itu sering senang melihat sebagian besar itu mereka tuh guru-guru muda dan guru-guru swasta itu saya senang ya lihat mereka begitu antusias. Betul ya, yang namanya guru swasta itu Anda sebenarnya dalam hidup dalam ujung tanduk ya. Kenapa? Waktu ketika Anda ditendang yayasan aja kan enggak, itu kan? Betul. Iya kan? Kalau Anda kurang saya ngalamin, Pak. Kayak gitu, kalau misalnya tahun ajaran baru
ini saya dapat Diangket. surat undangan lokakarya nggak Kak gitu. Ini saya dapat Iya. undangan lokakarya, kalau dapat undangan lokakarya berarti saya lanjut tahun ajaran berikutnya. Ngalamin Pak masa itu Pak 8 tahun. Iya. Aduh. Kan kalau di pegawai negeri enggak loh, mau kayak apa? Saya teman-teman bilang, kita ini pegawai negeri kalau ngajar baris hari oge anggar kan digaji kan, caranya begitu ya. Iya. Tapi teman-teman yang swasta itu betul-betul dia hidup di ujung tanduk. Kenapa? Suatu ketika diangket ada orang anak yang ngomong, Pak ini gurunya nggak enakan, ditendanglah guru itu. Sedih saya kalau gitu kan, karena ancamannya berat. Saya pernah punya teman yang sama Pak di sebuah sekolah swasta yang sangat favorit ya, yang dia katanya, Pak, aduh saya sport jantung apa saban hari, bagaimanapun dia sangat ya kan betul-betul ya yang namanya mementingkan konsumen begitu kan. Betul. Sport jantung. Saya malah dengan ceritanya ngeri banget karena jadi guru gitu kan. Ngeri. Kayak Bapak ngerasakan ngeri kan jadi guru itu karena dikejar-kejar terus kan, kejar itu dan sebagainya. Termasuk dari komplainnya orang tua. Nah, konsekuensi kalau, ya itu. Ya kalau ginilah, sederhananya gini, kalau Anda orang tua guru-guru kita sebagian mungkin di sekolah-sekolah negeri itu bukan nggak mau komplain ya, mereka tuh orang ya cukup nyaman lah. Toh kalau komplain ngapain sekolahnya gratis, bisa komplain sih. Tapi kalau Pak Bambang kan ya saya bayar mahal gitu kan, Anda itu kira-kira begitu ya. Nah makanya guru itu harus punya kemampuan, sebenarnya tidak harus yang swasta, negeri juga sama, karena nanti anak-anak itu kebutuhannya sama ya, perlu mendapatkan pengajaran yang berkualitas, gurunya perlu berkualitas, dan untuk itu gurunya harus belajar, nggak ada lagi gurunya yang santai, sebab nanti anak-anak akan melihat gurunya udah nggak cocok lagi dengan saya. Memang nggak ngomong sih kalau guru yang di negeri nggak ngomong ya. Itu kalau guru yang swasta kan bisa langsung ngomong ya ke orang tuanya ya Pak Bambang ya. Bisa orang tuanya nanti angkat telepon ke ketua yayasan, nih Pak Bambang nih nggak bener nih ngajarin. Kira-kira gitu. Kepala sekolah disalip aja. Lewat aja kepala sekolah. Tiba-tiba ya tapi pengalaman itu sih memang pasti akan dirasakan di berbagai sekolah yang sifatnya swasta, dan memang ekspektasi orang tua itu sangat besar gitu kepada sekolah gitu, sehingga pasti meminta layanan yang luar biasa, dan saya justru belajar banyak sih dari situ, sehingga saya akan imbangi dengan eksistensi bagaimana kita berkarya gitu. Jadi saya bikin ini, bikin itu, meskipun tantangannya juga banyak lah, begini gitu kan. Jadi banyak hal lah kalau kita melakukan sesuatu yang baru itu mungkin dicie-ciein kalau anak kita mah ngapain lah gini-gini atau gini-gini gitu. Jadi saya Pak Bambang karena kebetulan saya punya adik saya punya besan yang kerja di sekolah Pak Bambang ya, di perpustakaan tuh. Jadi saya sering mendengar ngobrol-ngobrol tentang sekolah, dia cerita lah, oh begitulah. Ya ada senangnya juga dengan sekolah begitu. Andaikan saya sekolah seperti Pak Bambang itu mungkin lebih nyaman ya, lebih senang dibanding dengan anak saya sekarang. Ya anak-anak nggak masuk Pak, nggak. Ya bayangkan ada anak, kenapa kamu sih nggak sekolah? Udah Pak nggak punya ongkos. Saya bingung kan jawabnya gimana, gitu kan? Anak nggak punya ongkos sampai dia mau mengundurkan diri karena nggak punya ongkos. Saya mau bantu apa lagi, udah sekolahnya nggak bayar, dia masa saya guru harus bantu juga ongkosnya kan, kira-kira begitu. Tapi gini Pak, ini dalam kembali kita ke tugas pokok kita sebagai guru sebenarnya ya. Memang tiap guru punya dinamika yang berbeda, tiap sekolah dan sebagainya. Tapi yang penting tetap guru itu harus tetap mengajar itu dan belajar itu jelas. Sekarang itu kebutuhan yang utama, kebutuhan yang ya pokok lah. Dan memang saya di buku saya menyebutkan sebagai guru kuno dan burung elang ya. Itu akan nanti ada guru kuno, itu guru yang udah ditinggalkan oleh murid-muridnya karena nggak cocok lagi, dia tuh udah nggak kuno ya, udah masuk museum itu kan. Dan burung elang itu adalah burung, maaf sebentar nih mencerita tentang buku itu. Jadi elang itu burung yang kalau usianya udah tua, paruhnya udah mulai menekuk ke dalam ya, kemudian bulunya udah mulai tebal, dia udah nggak bisa terbang lagi Pak. Nah nggak bisa terbang lagi, otomatis dia nggak bisa nangkap lagi mangsa kan, nggak bisa terbang, nggak kuat lagi nangkap mangsa kan, repot kan, lama-lama dia akan mati karena apa, udah nggak sanggup lagi menghadapi kenyataan atau menghadapi kondisi tubuhnya itu. Dan untuk itu dia harus apa supaya bisa tetap hidup, dia terpaksa menyakiti dirinya sendiri ya, dia pergi ke sebuah bukit, dia menyakiti dirinya dengan cara melepaskan, bayangkan dia harus membenturkan paruhnya supaya lepas ya. Kenapa? Karena supaya tumbuh paruh yang baru.
dia kemudian berguling-guling supaya bulunya rontok ya. Kenapa? Karena supaya tumbuh bulu yang baru. Dengan begitu dia mulai agak bisa lagi ya kan bergerak lagi untuk cari mangsa kan. Itu sangat yang menyakitkan ya sampai 3 bulan seperti itu. Tapi setelah itu dia akan bisa lagi mencari mangsa. Kenapa? Karena udah berubah. Nah, guru kita itu kalau nggak mau sakit-sakitan sekarang, tenang aja lama-lama jadi tadi seperti guru Elang yang nggak akan lagi sempat hidup lagi. Kenapa? Udah ditinggalkan. Kenapa? Anda tidak mereformasi diri Anda sendiri. Ya. Tidak mau belajar. Ya. Nggak mau itu kan guru Elang itu sakit ya, menyakiti dirinya sendiri karena untuk mencapai yang bagus. Dan kita sebagai guru dalam tanda penting sakitnya belajar itu ya sekarang itu kan mumpung masih muda. Sekarang kalau belajar gampang ya. Tidak harus pakai seminar banyak di YouTube. Saya juga belajar banyak di YouTube, Pak. Bisa bikin animasi kan. Teman saya Pak Jajas malah ketawa-ketawa. Oh, sekarang udah kamu ya maju ya bisa bikin animasi. Di YouTube tuh kan saya ingin maju lah. Saya sedikit punya uang. Lalu tanya nih, ada kursus di Facebook. Ini ada siapa yang ikut? Saya ikutan. Kenapa? Saya pikir kalau saya ngomong aja terus belajar anak nggak suka, gimana caranya bikin animasi? Saya belajar animasi, alhamdulillah bisa. Kan tetap juga untuk anak-anak juga, meskipun harus pakai uang, itu kan saya tapi nggak apa-apa lah, saya mengorbankan waktu sedikit daripada dipakai yang enggak, saya membuat animasi atau belajar tentang apa? Tadi kan pakai kain master ya, belajar kain master, ikut kursusnya, nggak apa-apa lah untuk jadi ilmu. Alhamdulillah saya bisa. Menambah ilmu gitu kan, meskipun ya nggak terlalu mahir, nggak apa-apa, yang penting ada saya aja memanfaatkan kan, Zoom Pak, ini begitu ini Zoom tayang saya rekam kemudian sesaat bisa upload juga bisa. Jadi yang tuh basicnya IT ya, paling tidak pengetahuan IT-nya lebih banyak ketimbang saya kan, karena memang kalau saya sih kan sayanya melengoreh koreh saya lah, teman saya juga kaget sampai bisa begini, kenapa ya? Apa sih yang nggak bisa kita pelajari ya? Kalau sekarang juga Bapak Ibu guru kan, kalau di rumahnya dia punya misalnya punya saluran wifi itu, atau punya belajar lah kan banyak sekarang ya di YouTube ya. Betul. Apapun yang kita pelajari bisa aja, bikin apa aja bisa kan ya di YouTube. Ya luar biasa nih Kang Iwan. Ini waktunya luar biasa. Betul tadi di awal kalau udah ngobrol tuh luar biasa. Kang Iwan, saya terinspirasi dari channel YouTube-nya Putri Tanjung. Putri Tanjung itu ketika mengundang narasumber itu ya, bintang tamunya lah ya di YouTube, channel YouTube-nya itu selalu memberikan pertanyaan, kalau misalnya tayangan ini ditonton 5 tahun ke depan, nah kira-kira apa yang Kang Iwan sampaikan buat diri sendiri gitu. Ini saya kutip, saya sebutkan biar saya tidak dibilang plagiator gitu ya. Saya lebih senang bicara apa adanya. Toh juga tayangan ini ini hanya sebagai saling memberikan semangat lah, saling memberikan semangat bahwa kehadiran Bapak Ibu guru di Indonesia itu harus terdokumentasikan. Tidak hanya rame podcastnya si ini dengan tema-tema yang justru guru harus punya wadah yang bisa jadi inspirasi buat atau penyemangat buat orang-orang lain di sana yang sekarang sangat mudah untuk tinggal klik di YouTube ya sudah dibuka gitu. Apa kira-kira yang ingin disampaikan oleh Kang Iwan buat diri sendiri 5 tahun yang akan datang gitu, nonton tayangan ini gitu, apa yang kira-kira Kang Iwan? Ya, satu mungkin agak aneh ya, mungkin terjadi perubahan 5 tahun itu terjadi perubahan dari saya. Mungkin apa yang saya sampaikan hari ini sangat berbeda ketika 5 tahun yang akan datang. Nah, yang paling penting adalah mudah-mudahan selama 5 tahun itu saya bergerak, didengar banyak orang yang nonton, ada banyak manfaat yang bisa dirasakan banyak orang. Itu saja saya akan sangat bahagia ketika saya baca 5 tahun lagi dan orang-orang masih melihat YouTube-nya ini kan, kemudian merasa bahwa itu bermanfaat. Itu sangat berbahagia, lebih dari apapun gitu kan. Bagi saya seperti itu kesenangannya kan. Oke, dan ini tantangan terakhir Kang Iwan. Jadi saya udah beberapa tahun ke belakang memang mengistilahkan saya punya kalimat bahagia. Kalau disingkat sih Ka'bah gitu ya. Tapi
Ka'bah ini saya tidak populerkan karena identik dengan misalnya mentang-mentang Islam terus ini, jadi akhirnya rada sensitif gitu kadang-kadang. Jadi ya udah kalimat bahagia. Nah, saya setiap kampanye lagi ya. Betul. Jadi setiap ini saya nulis satu kalimat, kemudian saya posting di IG, di Facebook, kemudian di website, meskipun tidak konsisten, kadang-kadang kalau lagi ada terus. Nah, biasanya saya meminta para narasumber atau teman ngobrol di kesempatan kali ini juga untuk berbagi satu kalimat. Mangga, Kang Iwan. Ya, saya ingin mengatakan bahwa untuk konteks guru ya, selalu ada jalan. Itu saya ingin berkata berkali-kali, bagi guru itu selalu ada jalan, nggak pernah ada jalan buntu. Kalau kita mau mencari, pasti ada jalan. Jadi kalimat bahagia adalah bagi guru selalu ada jalan. Itu sama dengan prinsipnya Joje, nggak apa-apa lah saya ambil ya. Karena kalau kita berpikir ada jalan buntu, itu akan berhenti, tapi selalu ada jalan, kita selalu berpikir bahwa nggak pernah ada jalan buntu, tapi selalu ada jalan lain. Itu kira-kira begitu. Ya, terima kasih Kang Iwan. Mungkin kalau sebagai terakhir, barangkali ada pesan-pesan buat Dini ketika ditonton oleh murid-murid Bapak, baik yang sekarang masih jadi pelajar, yang jadi alumni, bahkan Bapak ngobrol ngajar 30 tahun, pasti ada murid-murid Bapak yang sudah jadi ini, jadi itu. Apa yang Bapak ingin sampaikan? Silakan, Pak. Iya, saya ingin berterima kasih pada murid-murid saya, apapun mereka yang mereka lakukan itu ternyata bagi saya banyak belajar dari murid ya. Banyak dari apapun yang saya perbaiki itu ketika saya melihat murid-murid saya. Bagi saya tuh murid bukan hanya sebagai saya ajar, tapi saya juga banyak belajar. Terima kasih pada seluruh siswa saya yang telah ikut mengajarkan saya menjadi guru untuk jadi guru yang lebih baik. Itu saja. Luar biasa. Terima kasih Pak Kang Iwan. Hatur nuhun. Ya, sama. Mudah-mudahan apa yang ditayangkan dalam kesempatan ini bisa berbagi semangat. Amin. Jadi channel ini juga bermanfaat buat siapapun yang nonton. Terima kasih. Di sini ada Guru Penggerak Indonesia di bawah komandonya Om J. Terima kasih sudah support. Ada 3 second, ada Zoom juga, saya sebutkan Zoom karena Zoom sangat membantu. Justru setelah pandemi ini Zoom booming banget. Ya, itu saja Kang Iwan. Terima kasih atas kehadirannya di kesempatan ini. Saya mengucapkan mohon maaf lahir batin apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam literasi.